Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, saya mau ngobrol santai sama Om Ovi. Oke, silahkan. Bisa nggak Om sedikit diceritakan, dikasih tahu secara singkat kegiatannya Om Ovi itu sehari-hari ngapain aja? Terima kasih. Kebetulan saya di sini dipercaya untuk menjabat kepala dusun, bagian dari pemerintah Desa Arsari. Jadi di sini saya selaku wakil kepala desa yang bertugas di wilayah Dusun Kepundung ini. Karena Desa Arsari itu satu desa yang mempunyai 6 dusun. Nah, saya salah satu kepala dusun di Dusun Kepundung sini. Oke Om, di sini nih kan kelihatannya masih banyak lahan pertanian, masih asri gitu ya Om ya, dan masih banyak sawah lah. Saya boleh nggak Om tanya-tanya sedikit, kan banyak pegawai tetap, pegawai kantoran yang sudah tetap, atau karyawan tetap, atau mungkin profesinya seperti saya seorang dosen gitu Om, itu pasti kan nanti pada akhirnya menginginkan punya usaha. Jadi nanti semua orang itu akan menjadi entrepreneur pada waktunya. Nah, biasanya kan orang kalau sudah mau pensiun menjelang hari tua baru memikirkan namanya usaha. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita siap lebih dini, kayak neutron Om. Jadi kita bisa mempersiapkan entrepreneur itu lebih dini. Nah, bisa nggak Om, saya dikasih sedikit inspirasi gitu, informasi kalau untuk orang-orang yang seperti saya, pekerja kantoran, karyawan tetap gitu, bisa nggak kalau mau investasi di bidang pertanian atau peternakan atau dan sebagainya, karena kan kadang kita punya uang tabungan tuh Om. Nah, daripada semuanya dihabiskan untuk wisata doang, untuk rekreasi doang, untuk seneng-seneng doang, mungkin akan lebih baik kalau sebagian juga diinvestasikan untuk hari tua nanti, atau nanti bisa untuk tambahan penghasilan. Nah, untuk orang-orang yang kasusnya seperti saya, orang-orang yang sudah karyawan tetap di perkotaan gitu, ada nggak inspirasi untuk investasi di bidang pertanian atau peternakan atau saudara-saudaranya? Iya, betul sekali. Memang Desa Arsari itu adalah sebagian besar wilayahnya adalah pertanian, atau boleh dikatakan 90% dari masyarakatnya itu tani. Dan betul sekali, memang tidak hanya dari kalangan pegawai, usahawan ataupun abdi pemerintah seperti saya sendiri, kalau bisa itu nanti setelah purna dari perangkat itu juga punya usaha sendiri, atau katakanlah seperti yang jenengan katakan investasi. Nah, salah satu bentuk investasi dari kalangan pegawai atau orang perkantoran itu bisa diaplikasikan ke dunia pertanian, itu bisa saja. Dan saya kira itu banyak sekali bidang usaha pertanian yang bisa dibuat investasi gitu. Nah, salah satu contohnya adalah budidaya tanaman pangan, kemudian peternakan dan perikanan. Nah, di situ kalau memang nanti benar akan mengadakan investasi di lingkup pertanian, tentunya harus punya gambaran pandangan apa bentuk investasi yang akan saya tanamkan di bidang pertanian. Dan kebetulan pula di wilayah Desa Arsari ini ada beberapa kelompok tani dan satu gapotan. Nah, saya sendiri selaku anggota kelompok tani Al-Muawanah. Nah, kalau memang akan menginvestasikan sebagian dana yang dimilikinya, bisa saja nanti dengan model pertanian terpadu. Di situ ada tanaman pangannya, kemudian ada perikanannya, ada peternakannya, dan itu keterkaitan dan saling bisa memadukan. Contohnya, limbah dari ternak itu nanti masuk ke dalam kolam menjadi makanan ikan. Sebagian juga nanti difermentasi untuk pupuk. Kemudian dari aliran kolam itu nanti untuk pengairan sawah ataupun tanaman padi ataupun tanaman yang lainnya, dan itu akan menunjang terjadinya organik.
karena di era seperti saat ini untuk mencari organik sangat susah. Sebagian besar petani di Reksasari ini, khususnya di Dusun Kemurung, mindednya dengan penggunaan pupuk atau pestisida kimia, sehingga mungkin bisa nanti investor itu masuk dengan model pertanian terpadu, begitu. Itu berarti kalau seandainya nih Om ya, ada orang pengen investasi di bidang pertanian, itu langkahnya ngapain aja yang harus dilakukan? Apakah lebih baik beli lahan dulu nih, atau lahannya nyewa, nanti kita cuman bibitnya aja, atau gimana? Ya yang terbaik memang punya lahan sendiri, diusahakan sendiri, itu adalah yang paling menguntungkan kalau pandangan saya. Tapi kalau terpaksanya nanti harus sewa lahan, itu tentunya ada penambahan kos untuk sewa lahan. Tapi kalau punya lahan sendiri, lahan itu sudah aset kita yang kita miliki, dan usahanya itu adalah bisa kita perhitungkan sebagai usaha yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan bagi para investor itu tadi. Jadi memang idealnya kita bisa beli lahan dulu, lalu kita kerjasamakan dengan petani setempat, gitu ya Pak ya? Kalau memang tidak bisa mengolah secara pribadi, tentunya nggak bisa gitu, karena dari kalangan dunia bisnis ataupun kantor gitu, untuk mengolah nggak mungkin ya. Tentunya kalau bisa ya punya lahan, kemudian memperkerjakan dengan metode yang sudah inovatif, artinya terpadu tadi, yang terpadu, sehingga hasilnya itu akan lebih berkualitas ketimbang yang konvensional atau penggunaan pupuk yang kimia tadi, atau hanya satu lahan hanya ditanamin padi tanpa adanya ternak ataupun ikan, itu keuntungannya lebih kecil ketimbang yang terpadu tadi, yang dengan 3 komoditas sekaligus itu tadi. Oke. Jadi memang peluangnya itu masih besar ya Om ya. Banyak nggak sih Om yang sudah seperti itu, yang orang-orang kota, karyawan gitu, menginvestasikannya di bidang pertanian, apalagi khususnya yang terpadu? Iya, di kelompok Tani Al-Mu'awah sendiri di sini itu sudah ada beberapa orang yang dulunya itu satu alumni dari universitas, kemudian sekarang itu beliau sudah menjabat, ada yang dewan, ada yang dari hukum, ada yang dari macam-macam ya, usaha yang lain. Itu mereka berkumpul, kemudian kebetulan menginvestasikan ilmunya dan uangnya itu ke masyarakat tani di sini. Dan saya yakin itu nanti akan bermanfaat terutama bagi petani sini sendiri, dan kedepannya tentunya yang namanya investasi itu pengen keuntungan lah. Mungkin nanti seiring sejalannya waktu, karena perubahan dari petani yang konvensional kemudian beralih ke organik itu membutuhkan waktu lah. Itu mungkin nanti setelah selang beberapa musim itu bisa diambil keuntungannya. Jadi memang masih banyak peluang ya Om ya di bidang investasi bidang pertanian ini. Oke deh, mungkin kayaknya itu aja Om. Untuk lebih detailnya nanti mungkin harus tetap cari info sendiri, harus benar-benar menghitung sendiri. Setidaknya kita ingin memberikan sedikit inspirasi dan informasi bahwasanya ada loh peluang bagi para pekerja kantoran gitu kalau mau investasi di bidang pertanian gitu. Ya, memang betul. Mohon maaf ini hanya cerita dari teman itu dari Gapotan juga, yang dulu pernah dikirim ke Belanda. Katanya di sana itu petani itu profesi yang sangat menjanjikan, tidak hanya sebagai pegawai atau pengusaha, tapi pengusaha di bidang pertanian di sana itu sangat menjanjikan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga di Indonesia ini juga demikian. Jadi tergantung kita bisa ngolahnya dengan baik atau enggak gitu ya Om ya. Oke. Ya, jadi Om gitu aja Om. Terima kasih untuk sedikit masukannya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.